Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Suatu relasi diawali dengan sebuah komunikasi. Dengan komunikasi yang lebih intens atau sering, dengan kedalaman, relasi akan dijalin dan terajut sampai akhirnya mengikat. Demikian halnya kurang lebih soal hubungan atau relasi kita dengan Allah Tritunggal. Komunikasi dalam membangun iman sering kita sebut dengan doa. Buat orang Katolik, soal doa adalah hal yang unik, karena setiap kali akan diminta memimpin doa, pasti kepala sudah tertunduk dan diam. Jadi, ada apa dengan doa? Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2558, doa adalah suatu hubungan yang hidup antara jiwa kita dengan Allah, seperti Santa Teresia dari Anak Yesus mengungkapkan, "Bagiku doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan." Doa bisa menjadi pertemuan indah yang akan mengarahkan hati kepada Allah Tritunggal. Katekismus Gereja Katolik 2559. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan, atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Yohanes dari Damaskus. Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian kesombongan dan kehendak kita ke bawah, atau dari jurang hati yang rendah dan penuh sesal? Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di depan Allah. Manusia adalah seorang pengemis. Sikap rendah hati bukan mendikte, bukan memaksa, apalagi mengancam. Dalam hidup kita sering lupa diri dan akhirnya kesombongan menjadi diri kita. Demikian pula dengan hidup rohani kita. Terlalu banyak menghitung jasa pelayanan, terlalu banyak mengikuti pelayanan rohani dan semacamnya. Kalau tidak terarah dengan baik, maka akan timbul kesombongan rohani. Kita sering menyaksikan doa yang demikian. Orang banyak dihiasi oleh kata dan kalimat indah-indah dan panjang. Yang sering kita lupakan dalam setiap doa adalah peringatan akan Allah, penghayatan akan Allah, menjiwai kehadiran Allah. Menurut Katekismus Gereja Katolik 2699, Tuhan membimbing semua manusia pada jalan dan dengan cara yang berkenan kepadanya. Setiap warga beriman menjawabnya dengan keputusan hatinya dan dengan bentuk ungkapan doa pribadinya. Dikatakan di sini Tuhan membimbing semua manusia pada jalan dan dengan cara yang berkenan kepadanya, Allah. Artinya, bagaimana cara kita mengenali Tuhan Allah? Atau entah seperti apa Allah mengenalkan dirinya kepada setiap pribadi. Tetapi setiap kita yang telah menanggapinya atau menjawabnya dan akan membalasnya secara pribadi juga, demikianlah sebuah doa. Katekismus Gereja Katolik 2720. Gereja mengundang umat beriman untuk berdoa secara teratur dalam doa-doa harian, ibadat harian, ekaristi mingguan, dan pada pesta-pesta dalam tahun gerejani. Katekismus Gereja Katolik 2721.
Tradisi Kristen mengenal 3 cara utama ungkapan kehidupan doa: doa lisan, doa renung, dan doa batin. Ketiganya menuntut ketenangan hati. Katekismus Gereja Katolik 2722. Doa lisan yang berdasarkan kesatuan badan dan jiwa dalam kodrat manusia, menghubungkan badan dengan doa hati menurut contoh Yesus yang berdoa kepada Bapanya dan yang mengajar murid-muridnya berdoa Bapa kami. Katekismus Gereja Katolik 2723. Doa renung. Meditasi adalah mencari dalam doa. Doa ini mencakup juga pikiran, daya hayal, gerak hati, dan kerinduan. Ia hendak menghubungkan pandangan penuh iman dari orang bermeditasi dengan kenyataan kehidupan kita. Katekismus Gereja Katolik 2724. Doa batin adalah ungkapan sederhana tentang misteri doa. Ia memandang Yesus dengan penuh iman, mendengarkan sabda Allah, dan mencintai tanpa banyak kata. Ia mempersatukan kita dengan doa Kristus, sejauh ia mengikut sertakan kita dalam misterinya. Sahabat Ruang PC, dapat kita sederhanakan. Semua ungkapan pikiran, gerakan jiwa, dan rasa akan kerinduan tentang misteri Kristus. Iman yang terungkap melalui refleksi kitab suci dan pengalaman hidup, melalui doa-doa devosi yang lain ataupun doa rosario, agar kita semakin mengenal atau mengenali apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjawab dan menanggapinya. Itulah nafas kehidupan rohani kita. Itulah doa. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.